Men Are From Mars, Women Are From Venus. Karya John Gray, diterjemahkan oleh T. Hermaya, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Pendahuluan. Seminggu setelah Lauren, putri kami lahir, Bonnie, istri saya, dan saya lelah sekali. Setiap malam, Lauren terus-menerus membuat kami terjaga. Sewaktu melahirkan, Bonnie mengalami luka persalinan dan harus minum obat menghilang rasa sakit. Ia hampir tak dapat berjalan. Setelah 5 hari tinggal di rumah untuk memberikan pertolongan, saya kembali bekerja. Ia tampaknya sudah lebih baik. Sementara saya tidak di rumah, ia kehabisan pil penghilang rasa sakit. Bukannya menelepon saya ke kantor, ia meminta salah seorang saudara saya yang sedang berkunjung untuk membelikan pil. Tetapi saudara saya tidak pulang dengan pil-pil itu. Akhirnya Bonnie menghabiskan seluruh hari itu dalam kesakitan sambil merawat bayi yang baru lahir. Saya sama sekali tidak tahu bahwa harinya begitu tidak menyenangkan. Ketika saya pulang ke rumah, ia sangat marah. Saya keliru menafsirkan penyebab kemarahan itu dan mengira bahwa ia menyalahkan saya. Ia berkata, "Aku kesakitan sepanjang hari. Aku kehabisan pil. Aku menggelepar di tempat tidur dan tak ada yang peduli." Saya berkata untuk membela diri, "Kenapa kau tidak meneleponku?" Ia berkata, "Aku meminta kakakmu, tapi dia lupa. Aku menunggunya sepanjang hari. Aku mesti bagaimana? Aku hampir tak bisa berjalan. Aku merasa begitu dilupakan." Pada saat itu, saya marah besar. Sekering saya begitu pendek hari itu. Saya marah karena ia tidak menelepon saya. Saya marah besar bahwa ia menyalahkan saya. Padahal saya tidak tahu ia kesakitan. Setelah saling mengumpat dengan kata-kata kasar, saya pergi ke pintu. Saya lelah sekali, mudah marah, dan telah jenuh mendengarnya. Kami berdua telah mencapai batas-batas kami. Kemudian, sesuatu terjadi. Sesuatu yang akan mengubah hidup saya. Bonnie berkata, "Stop, jangan pergi. Aku sangat membutuhkanmu. Aku kesakitan. Berhari-hari aku tak bisa tidur. Tolong dengarkan aku." Saya berhenti sejenak untuk mendengarkan. Ia berkata, "John Gray, kau cuma sahabat di kala senang. Sepanjang aku bermanis-manis, menjadi Bonnie yang penuh kasih sayang, kau mau mendampingiku. Tapi waktu aku tidak seperti itu, kau langsung ingin pergi." Kemudian ia berhenti. Matanya berkaca-kaca. Nadanya berubah ketika ia berkata, "Sekarang aku kesakitan. Aku tak punya apapun untuk diberikan. Inilah saatnya aku sangat membutuhkanmu. Tolonglah, mendekatlah kemari dan peluklah aku. Kau tak usah mengatakan apa-apa. Aku hanya ingin kau peluk. Kumohon, jangan pergi." Saya menghampirinya dan memeluknya dalam diam. Ia menangis dalam pelukan saya. Setelah beberapa menit, ia mengucapkan terima kasih karena saya tidak jadi pergi. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia cuma ingin merasakan pelukan saya. Pada saat itu, saya mulai menyadari makna cinta sesungguhnya, cinta tanpa syarat. Selama ini, saya menganggap diri saya orang yang penuh cinta. Tetapi ia benar. Saya adalah sahabat di masa senang. Sepanjang ia bahagia dan menyenangkan, saya membalas cintanya. Tetapi kalau ia sedang tidak bahagia atau marah, saya merasa disalahkan dan kemudian melawan atau menjauhkan diri. Untuk pertama kalinya, pada hari itu, saya tidak meninggalkannya. Saya tinggal di rumah, dan rasanya sungguh istimewa. Saya berhasil memberi kepadanya saat ia betul-betul membutuhkan saya. Ini terasa sebagai cinta sejati. Mengasihi orang lain
mempercayai cinta kami, mendampinginya pada saat ia membutuhkan. Saya heran betapa mudahnya bagi saya untuk memberi dukungan padanya kalau saya diberi jalan. Mengapa saya tidak menyadari ini? Ia cuma ingin saya mendekati dan memeluknya. Wanita lain barangkali secara naluriah akan mengetahui apa yang dibutuhkan Bonnie. Tetapi sebagai pria, saya tidak mengetahui bahwa sentuhan, pelukan, dan mendengarkan demikian penting baginya. Dengan menyadari perbedaan-perbedaan ini, saya mulai mempelajari cara baru dalam hubungan dengan istri saya. Saya tak mengira bahwa kami dapat memecahkan perselisihan dengan begitu gampang. Dalam hubungan-hubungan saya yang terdahulu, saya bersikap tak peduli dan tidak menyayangi pada saat-saat sulit, karena saya tidak tahu apalagi yang harus saya lakukan. Akibatnya, perkawinan pertama saya sangat sulit dan menyakitkan. Peristiwa dengan Bonnie mengungkapkan pada saya bahwa saya dapat mengubah pola ini. Peristiwa itu mengilhami 7 tahun penelitian saya dalam menyusun dan memperbaiki wawasan-wawasan mengenai kaum pria dan wanita. Dengan mempelajari secara amat praktis dan dengan istilah-istilah yang jelas mengenai perbedaan kaum pria dan wanita, tiba-tiba saya mulai menyadari bahwa pernikahan bukanlah suatu perjuangan berat. Dengan kesadaran baru mengenai perbedaan-perbedaan ini, Bonnie dan saya dapat memperbaiki komunikasi kami secara dramatis dan kami bisa lebih banyak saling menikmati. Dengan terus menyadari dan menjelajah perbedaan-perbedaan kami menemukan cara-cara baru untuk memperbaiki setiap hubungan kami. Kami mempelajarinya dengan cara-cara yang belum pernah diketahui oleh orang tua kami, hingga tak mungkin diajarkan kepada kami. Ketika saya mulai membagikan pemahaman-pemahaman ini dengan para klien bimbingan saya, hubungan-hubungan mereka pun jadi diperkaya. Secara harafiah, ribuan orang yang telah menghadiri seminar-seminar akhir pekan saya mengalami perubahan dramatis dalam hubungan-hubungan mereka dalam waktu singkat. 7 tahun kemudian, pribadi-pribadi dan pasangan-pasangan masih melaporkan manfaat-manfaat yang mereka petik. Saya menerima foto-foto pasangan yang berbahagia berikut anak-anak mereka dengan surat-surat ucapan terima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan perkawinan mereka. Sebenarnya cinta merekalah yang menyelamatkan perkawinan itu, tapi tentunya mereka sudah akan bercerai seandainya tidak memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang lawan jenisnya. Susan dan Jim telah 9 tahun menikah. Seperti kebanyakan pasangan suami istri, mereka mulai dengan saling jatuh cinta. Tetapi setelah bertahun-tahun mengalami kekecewaan dan frustasi yang semakin meningkat, mereka kehilangan gairah dan memutuskan untuk menyerah. Namun sebelum bercerai, mereka menghadiri seminar akhir pekan saya mengenai hubungan. Susan berkata, "Kami telah mencoba segalanya untuk menyukseskan hubungan ini, tapi rupanya kami terlalu jauh berbeda." Selama seminar itu, mereka takjub mempelajari bahwa perbedaan-perbedaan mereka bukan saja wajar, melainkan memang sudah semestinya. Mereka merasa terhibur bahwa pasangan-pasangan lain pun mengalami pola-pola hubungan yang sama. Hanya dalam waktu 2 hari, Susan dan Jim memperoleh pemahaman yang sama sekali baru tentang pria dan wanita. Mereka jatuh cinta lagi. Secara ajaib, hubungan mereka berubah. Mereka tidak lagi menginginkan perceraian. Mereka menaruh harapan untuk melewatkan sisa hidup mereka bersama-sama. Jim berkata, "Informasi mengenai perbedaan-perbedaan kami memulangkan kembali istri saya. Ini karunia terbesar yang pernah saya terima. Kami saling mencintai lagi." 6 tahun kemudian,
Ketika mereka mengundang saya untuk mengunjungi rumah mereka yang baru dan keluarga mereka masih saling jatuh cinta. Mereka masih merasa bersyukur kepada saya karena menolong mereka untuk saling memahami dan mempertahankan pernikahannya. Meskipun kebanyakan orang setuju bahwa kaum pria dan kaum wanita berbeda, seberapa jauh perbedaan itu masih belum terumuskan. Banyak buku dalam 10 tahun terakhir ini berusaha keras menyusun dan merumuskan perbedaan-perbedaan ini. Meski banyak kemajuan penting, banyak buku bersifat berat sebelah dan sayangnya memperkuat kesalahpahaman dan kebencian terhadap lawan jenis. Salah satu jenis biasanya dianggap menjadi korban jenis lainnya. Dibutuhkan pegangan mantap untuk memahami bahwa kaum pria dan wanita yang sehat memang berbeda. Untuk memperbaiki hubungan antara dua jenis itu, orang perlu menciptakan pemahaman terhadap perbedaan-perbedaan yang meningkatkan harga diri dan martabat pribadi, tapi juga saling menguatkan kepercayaan, tanggung jawab pribadi, kerjasama yang makin erat, dan cinta yang lebih besar. Sebagai hasil mewawancarai lebih dari 25.000 peserta dalam seminar-seminar saya sanggup merumuskan dengan istilah-istilah positif perbedaan antara kaum pria dan wanita. Saat menjelajahi perbedaan-perbedaan ini, Anda akan merasakan dinding-dinding kebencian dan kecurigaan itu mencair. Membuka hati dalam menghasilkan pengampunan lebih besar dan meningkatkan dorongan untuk memberi dan menerima cinta serta dukungan. Dengan kesadaran baru ini, saya berharap Anda akan melangkah lebih jauh daripada petunjuk-petunjuk dalam buku ini dan terus mengembangkan cara-cara yang dapat Anda gunakan untuk berhubungan secara penuh kasih dengan lawan jenis. Semua prinsip dalam buku ini telah diuji dan dicoba. Sekurang-kurangnya, 90% di antara lebih dari 25.000 orang yang ditanyai telah mengenali diri mereka sendiri dalam penggambaran-penggambaran ini. Bila Anda juga mengangguk-anggukkan kepala saat membaca buku ini dan berkata, Ya, inilah saya yang sedang Anda bicarakan. Maka, jelaslah Anda tidak sendiri. Dan seperti orang-orang lain, Anda pun dapat memetik manfaat dengan menerapkan pemahaman-pemahaman dalam buku ini. Pria dari Mars, wanita dari Venus, menyingkapkan strategi-strategi baru untuk mengurangi ketegangan dalam hubungan dan menciptakan lebih banyak cinta dengan terlebih dahulu mengenali secara sangat mendetail perbedaan kaum pria dan wanita. Kemudian buku ini menawarkan nasihat-nasihat praktis mengenai cara mengurangi frustasi dan kekecewaan dan menciptakan kebahagiaan serta kemesraan yang lebih besar. Hubungan cinta tidak harus terasa berat. Ketegangan, kebencian, atau perselisihan hanya muncul bila kita tidak memahami satu sama lain. Begitu banyak orang dikecewakan dalam hubungan-hubungan mereka. Mereka mencintai pasangan mereka, tetapi kalau ada ketegangan, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan. Melalui pemahaman betapa berbedanya kaum pria dan wanita, Anda akan mempelajari cara-cara baru untuk berhubungan, mendengarkan, dan mendukung lawan jenis secara berhasil. Anda akan mempelajari cara menciptakan cinta yang sepantasnya bagi Anda. Sewaktu membaca buku ini, barangkali Anda bertanya-tanya, bagaimana bisa berhasil menjalani hubungan yang sukses tanpa pemahaman tersebut? Pria dari Mars, wanita dari Venus, merupakan pegangan bagi hubungan cinta. Buku ini mengungkapkan betapa berbedanya kaum pria dan wanita dalam segala bidang kehidupan mereka. Bukan saja dalam cara berkomunikasi, melainkan juga dalam cara berpikir, merasa, memahami, bereaksi, menanggapi, mencintai,
membutuhkan, dan memberi penghargaan. Mereka hampir-hampir seperti berasal dari planet yang berbeda, berbicara dengan bahasa berbeda, serta membutuhkan makanan-makanan yang berbeda. Pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan-perbedaan itu dapat menolong menguraikan banyak kekecewaan dalam bergaul dan mencoba memahami lawan jenis. Kesalahpahaman dapat lenyap dengan cepat atau dapat dicegah. Harapan-harapan yang keliru dengan mudah dikoreksi. Bila Anda ingat bahwa pasangan Anda sama berbedanya dengan Anda, seperti halnya orang yang berasal dari planet lain, Anda dapat santai dan bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan itu, bukannya melawan atau mencoba mengubahnya. Yang paling penting, dari buku ini Anda akan dapat mempelajari teknik-teknik praktis untuk menguraikan persoalan-persoalan yang timbul dari perbedaan-perbedaan pria dan wanita. Buku ini bukan sekadar analisis teoretis mengenai perbedaan-perbedaan psikologis, melainkan juga petunjuk praktis mengenai cara supaya berhasil menciptakan hubungan-hubungan yang penuh cinta. Kebenaran prinsip-prinsip ini sudah jelas dan dapat diteguhkan oleh pengalaman Anda sendiri maupun oleh akal sehat. Banyak contoh akan mengungkapkan secara sederhana dan ringkas apa yang sebenarnya telah Anda ketahui secara intuitif. Penegasan ini akan menolong Anda menjadi diri sendiri dan membantu Anda untuk tidak kehilangan jati diri dalam hubungan-hubungan Anda. Sebagai tanggapan terhadap pemahaman-pemahaman ini, kaum pria sering kali berkata, "Ini persis saya. Apakah Anda mengikuti saya kemana saja selama ini? Saya tidak lagi merasa ada yang tidak beres dengan saya." Kaum wanita sering berkata, "Akhirnya suami saya mau mendengarkan saya. Saya tidak usah bertengkar untuk menegaskannya. Ketika Anda menjelaskan perbedaan-perbedaan kami, suami saya dapat memahaminya. Terima kasih." Ini baru segelintir komentar penuh ilham dari beberapa ribu orang yang membagikan pengalaman setelah mengetahui bahwa kaum pria berasal dari Mars dan kaum wanita dari Venus. Hasil-hasil program baru untuk memahami lawan jenis ini bukan saja dramatis dan langsung, melainkan juga tahan lama. Tentu saja, kadangkala perjalanan untuk menciptakan hubungan yang penuh cinta dapat tersendat-sendat. Masalah-masalah tidak mungkin dihindarkan, tetapi masalah-masalah ini dapat merupakan sumber kebencian dan penolakan, atau dapat menjadi peluang untuk memperdalam keakraban dan meningkatkan cinta kasih sayang dan kepercayaan. Pemahaman-pemahaman dalam buku ini bukanlah obat mujarab untuk melenyapkan segala persoalan, melainkan memberikan pendekatan baru agar hubungan-hubungan Anda dapat mendukung Anda secara berhasil dalam memecahkan kesulitan-kesulitan hidup yang muncul. Dengan kesadaran baru ini, Anda mempunyai sarana yang Anda butuhkan untuk memperoleh cinta yang layak Anda dapatkan dan untuk memberikan cinta serta dukungan yang layak kepada pasangan Anda. Saya membuat banyak generalisasi mengenai kaum pria dan wanita dalam buku ini. Barangkali sejumlah pernyataan lebih benar daripada pernyataan-pernyataan lainnya. Bagaimanapun, kita adalah pribadi-pribadi yang khas dengan pengalaman-pengalaman khusus. Terkadang dalam seminar-seminar saya, pasangan-pasangan serta individu mengungkapkan bahwa mereka mirip dengan contoh-contoh pria dan wanita di buku, tetapi secara terbalik. Pria merasa pas dengan deskripsi-deskripsi saya mengenai kaum wanita, dan kaum wanita merasa pas dengan deskripsi-deskripsi saya tentang pria. Saya menyebutnya pembalikan peran. Bila Anda mengalami pembalikan peran, saya ingin meyakinkan Anda bahwa hal itu wajar-wajar saja. Bila tidak ada apa-apa pun yang mirip dengan pengalaman Anda, saya sarankan Anda mengabaikannya, melanjutkan dengan sesuatu yang cocok dengan Anda, atau
lihatlah lebih dalam ke dalam batin Anda sendiri. Banyak pria menyangkal sejumlah karakter maskulin mereka agar bisa lebih mencintai dan lebih bersifat keibuan. Demikian juga, banyak wanita telah menyangkal sebagian sifat kewanitaan mereka agar bisa memperoleh nafkah dari angkatan kerja yang lebih mementingkan sifat-sifat maskulin. Kalau begini adanya, dengan menerapkan saran-saran, strategi-strategi, dan teknik dalam buku ini, Anda bukan saja akan menciptakan lebih banyak gairah dalam hubungan Anda, melainkan juga meningkatkan keseimbangan sifat-sifat maskulin dan feminim Anda. Dalam buku ini, saya tidak secara langsung membahas persoalan mengapa pria berbeda dengan wanita. Ini pertanyaan sulit dengan banyak jawaban, mulai dari perbedaan-perbedaan biologis, pengaruh orang tua, pendidikan, urutan kelahiran, hingga pembiasaan budaya oleh masyarakat, media, dan sejarah. Masalah-masalah ini dibahas secara mendalam dalam buku saya, Men, Women, and Relationship, Making Peace with the Opposite Sex. Penerapan pemahaman-pemahaman dalam buku ini dapat memberikan manfaat langsung, tapi tak bisa menggantikan kebutuhan akan terapi dan bimbingan bagi hubungan-hubungan bermasalah atau mereka yang berasal dari keluarga yang tidak berfungsi. Bahkan orang-orang sehat pun membutuhkan terapi atau bimbingan pada saat-saat penuh tantangan. Saya percaya penuh akan perubahan bertahap dan kuat yang terjadi dalam terapi, bimbingan perkawinan, dan 12 langkah kelompok-kelompok penyembuhan. Namun berulang kali saya telah mendengar orang-orang berkata bahwa mereka telah memetik lebih banyak manfaat dari pemahaman baru akan hubungan ini daripada terapi bertahun-tahun. Meski demikian, saya yakin terapi mereka atau partisipasi dalam kelompok penyembuhan menjadi landasan yang memungkinkan mereka menerapkan wawasan-wawasan ini dengan berhasil dalam kehidupan dan hubungan-hubungan mereka. Apabila masa lampau kita tidak berfungsi, setelah terapi atau menghadiri kelompok-kelompok penyembuhan bertahun-tahun pun, kita masih membutuhkan gambaran positif mengenai hubungan-hubungan yang sehat. Buku ini memberikan pandangan semacam itu. Di lain pihak, bahkan seandainya masa lampau kita begitu penuh kasih dan keakraban, zaman telah berubah, dan pendekatan baru terhadap hubungan-hubungan antara dua jenis kelamin toh masih dibutuhkan. Orang perlu mempelajari cara-cara yang sehat dan baru untuk berhubungan dan berkomunikasi. Saya yakin setiap orang dapat menarik manfaat dari wawasan-wawasan di dalam buku ini. Satu-satunya tanggapan negatif yang saya dengar dari para peserta dalam seminar-seminar saya dan dalam surat-surat yang saya terima adalah, kalau saja ada orang yang sejak dulu memberitahukan hal ini pada saya. Tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan cinta dalam hidup Anda. Anda hanya perlu mempelajari suatu cara baru. Entah Anda sedang menjalani terapi atau bukan, bila Anda ingin mempunyai hubungan-hubungan yang lebih memuaskan dengan lawan jenis, buku ini cocok bagi Anda. Suatu kenikmatan untuk berbagi dengan Anda, pria dari Mars, wanita dari Venus. Semoga Anda senantiasa berkembang dalam kebijaksanaan dan dalam cinta. Semoga frekuensi perceraian menurun dan jumlah pernikahan yang berbahagia meningkat. Anak-anak kita pantas memperoleh dunia yang lebih baik.